Halo teman-teman, salam sehat selalu. Dua klub Inggris, Manchester City dan Liverpool, sudah melewati leg pertama mereka di babak 16 besar fase gugur UCL atau Liga Champions. Dua-duanya sudah satu kaki berada di babak perempat final atau 8 besar. Manchester City kita tahu bersama menang besar 5-0 atas Sporting, berlangsung di Jose Alvalade Stadio di kota Lisbon, dan Liverpool juga memenangkan pertandingan dengan clean sheet 2-0 atas Inter Milan di Giuseppe Meazza. Dua-duanya sekarang nyaman ketika mereka akan menyambut dua lawannya lagi di leg kedua ya pada Maret yang akan datang, di mana di Etihad tim asuhan Pep Guardiola akan menjamu pasukan Sporting Lisbon. Ya, saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang enteng buat Manchester City ya, karena mereka kalah juga dengan 4-0. Mereka tetap akan lolos ya, tapi tidak mungkin bagi City kalah di Etihad. Bahkan mungkin kalau Pep mau gas lagi itu habis, itu bisa 5-0 lagi. Tapi pasti Pep akan memainkan beberapa pemain lapis kedua. Bukan lapis kedua sebenarnya sih, sama aja. Cuma memang karena hanya ada 11 pemain di lapangan ya, dia butuh pemain-pemain lain seperti Fernandinho yang akan dimainkan, Nathan Ake, Zinchenko yang pasti akan dilepas oleh Pep di samping anak-anak muda. Nah, demikian juga dengan Jurgen Klopp. Ketika mereka di Anfield menyambut Inter Milan, bisa saja Klopp itu mengamankan dulu babak pertama, mungkin bisa unggul dengan 1 gol dulu di babak kedua sambil melihat situasi dan kondisi, memainkan pemain-pemain lain anak-anak muda yang bisa dia tampilkan seperti Takumi Minamino juga, mungkin Joe Gomez bisa ada di lapangan ya. Kemudian Curtis Jones bisa dimainkan, Harvey Elliott yang juga bisa ada di lapangan. Semua tergantung dari Jurgen Klopp. Dan memang luar biasa ya, bahwa dua pelatih hebat seperti Pep dan Klopp ini sudah membawa satu kaki tim asuhannya itu berada di babak perempat final. Nah, kita tinggal menunggu apakah Chelsea akan menghadapi Lille dalam pertandingan nanti pekan depan di tengah pekan, bisa melangkah ke babak berikut. Artinya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Manchester City dan Liverpool. Satu kaki mereka berada di babak perempat final. Namun kalau bermain di Stamford Bridge, aman buat pasukan Tuchel ya. Mereka masih termotivasi, masih beroforia, apalagi mereka baru saja juara Piala Dunia antar klub. Mereka bisa amankan walaupun Lille itu sebagai juara grup, ini aman. Memang dalam 2 pertemuan sebelumnya Chelsea menang ya, tapi dengan skor yang tipis-tipis ya, 2-1 ya, di UCL juga. Dan sekarang saya rasa juga mereka bisa mengatasi Lille ya. Dan sambil mereka berpikir untuk pertandingan kedua nantinya di kandang Lille. Nah, bagaimana dengan satu tim Inggris lainnya, Manchester United? Mereka harus ke Wanda Metropolitano. Jadi pekan depan menghadapi tim yang oke ya, ATM atau Atletico Madrid. Tidak boleh menganggap remeh juga karena ATM punya kedalaman skuad yang bagus, dan ini pertandingan berat menurut saya bagi tim asuhan Ralf Rangnick ketika mereka melakoni laga tandang di markas ATM ya. Imbang aja sudah bagus, walaupun gol tandang sekarang sudah dihapus, namun imbang ini cukup untuk mereka bisa menjamu ATM di Old Trafford dalam pertandingan leg kedua. Apalagi kalau MU bisa memenangkan pertandingan. Nah, dari 4 klub ini Inggris, apakah mereka ini akan bersama-sama ini untuk terus masuk ya, bisa membuat sejarah, bukan saja ada di perempat final tapi sampai ke semifinal. Ini yang ditunggu, yang belum pernah terjadi ya. Kalau ke perempat final mungkin saja bisa, misalnya City, Liverpool, Chelsea dan MU, memungkinkan sekali. Karena terakhir kali ya, 4 klub Inggris ini ada lolos ke babak perempat final itu diwakili oleh Spurs, City, ya, Liverpool, dan juga Manchester United. Ya, saat itu pada 2018-2019, ketika itu Liverpool akhirnya juara. Nah, ini terakhir kali 4 klub Inggris ada di babak perempat final. Sayang dalam undian saat itu Spurs langsung ketemu dengan City. Dan Manchester United ketemu dengan
Barca, kemudian Liverpool Porto, ya. Dan akhirnya ke semifinal itu Barcelona ketemu dengan Liverpool, ya. Kemudian Manchester City itu kalah dari Spurs, dan Spurs yang bisa melaju ketemu dengan Ajax Amsterdam, ya. Itu bagan yang terjadi di semifinal 2018-2019. Dan semua berlangsung dengan dramatis saat itu, ya. Ajax Amsterdam itu sempat menang 1-0 di markas Spurs. Namun Spurs bisa menang 3-2 di Amsterdam. Jadi saat itu masih ada hitung-hitungan gol tandang yang masih berlaku. Akhirnya dengan agregat yang sama, Spurs itu lolos ke final. Sebelumnya juga di perempat final, Spurs sudah membuat kejutan besar, ya. Dramatis juga menghadapi tim sesama Inggris, Manchester City. Tim asuhan Pep ini kalah, ya. Dalam pertandingan pertama, itu City kalah 0-1, bermain di Tottenham. Kemudian dalam pertandingan kedua, itu City bisa menang 4-3. Namun mereka kemasukan 3 gol, agregat sama, 4-4. Kalah lagi City. Spurs yang ketemu sama Ajax yang saya katakan tadi. Dan Manchester United memang tidak mampu untuk bisa menghadang Barca. Akhirnya mereka terlempar, lolos ke semifinal dan juga dramatis. Jadi 2 pertandingan semifinal di 2019 itu seru sekali, ya. Antara Spurs dan Ajax dramatis, juga Liverpool dan Barca dramatis. Di mana Liverpool kalah 3-0 di Camp Nou, kemudian membalikkan keadaan, ya, dengan 4-0 ketika mereka menjamu Barca di Anfield. Liverpool ke final melawan Spurs dan Liverpool menang dengan 2-0. Saat itu lewat penalti Salah dan 1 gol di babak kedua dari Divock Origi. Nah, apakah hal yang sama akan terulang lagi? Wah, ini tinggal ditentukan oleh Chelsea dan MU sebenarnya. Karena kalau saya katakan tadi kan City dan Liverpool itu sudah aman. Kalau bisa dikatakan 90% mereka sudah ke perempat final. Tinggal Chelsea ini dan MU. MU ya agak berat memang, tapi memungkinkan, saya katakan memungkinkan ada 4 wakil Inggris. Ya, semoga mereka tidak saling ketemu. Tetapi untuk bisa ketemu juga akan terjadi dalam undian, ya. Sama seperti pada 2018-2019 ketika City ketemu dengan Spurs dan City kalah saat itu, ya, bisa saja terjadi. Namun kalau mereka terhindar dari pertemuan nantinya, ini akan luar biasa. 4-4 kemudian ada di semifinal, sejarah yang dilakukan oleh wakil-wakil Inggris. Dan memungkinkan sekali final bisa terulang lagi antara Chelsea dan City, atau dengan Liverpool City, Liverpool Chelsea, ya, Liverpool MU, ya, Chelsea MU, atau duel antara sesama tim sekota, Manchester Merah sama Manchester Biru. Ya, apakah ini akan terjadi? Nah, ini yang kita nantikan, ya. Memang ini sulit kalau bisa dikatakan, ya, kalau ada 4-4 bisa ke semifinal, ya. Walaupun semua itu masih memungkinkan, namun ini karena ada 4, kalau ke perempat final kan ada 8. 4-nya lagi ini bisa diisi oleh PSG atau Madrid. Kemudian Ajax Amsterdam juga masih bisa isi di sana. Ada Juventus yang akan bertarung melawan Villarreal, ya, karena Ajax sama Benfica. Kemudian Bayern Munchen kalau bisa mengatasi Salzburg, di mana kemarin bermain imbang 1-1. Jadi kalau ada katakan saja Munchen, PSG, kemudian Ajax, ya, Juventus. Wah, ini rame. Dengan Inggris ada 4 kan, City, Liverpool, Chelsea, dan MU. Tinggal kita tunggu undiannya, jika ini benar-benar terjadi. Karena wakil-wakil Inggris menjadi favorit di UCL pada musim ini. Dan wajar sekali, ya. Kita tahu bersama bahwa kemarin, ya, di edisi kemarin di UCL 2020-2021, Chelsea bertemu dengan City, sesama klub Inggris di final UCL, dan Chelsea menang dengan gol Kai Havertz. Di 2018-2019 itu Liverpool menang melawan Spurs. Juga pertarungan antara tim sesama Inggris yang sudah dimulai pada 2007-2008 di Stadion Luzhniki di Moskow saat itu, di mana pasukan Sir Alex Ferguson bisa memenangkan pertandingan melawan Chelsea saat itu lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1 dalam 120 menit. Apakah di musim ini untuk keempat kalinya ada tim-tim Inggris yang bertemu, ya, di babak final
untuk sebuah pertandingan yang ditunggu-tunggu, pertandingan bergengsi di Eropa, di Liga Champions, mempertemukan antara sesama tim Inggris atau wakil Inggris. Kita akan nantikan itu secara bersama-sama dengan kekuatan yang ada di London, ya, lewat Chelsea, satu wakil dari kota Liverpool dan 2 wakil dari kota Manchester. Sampai di sini pembicaraan kita, dengan kemungkinan wakil-wakil Inggris terus bisa melaju sampai ke babak perempat final dan semifinal, bahkan memungkinkan terjadi duel antara sesama wakil Inggris di final UCL 2021-2022. Ciao.